Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu prosesor yang mungkin banyak juga kalian pakai gitu kan, dari LGA 775, yaitu Core 2 Quad Q8400. Ya oke, selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dul, ngomongin kompi jadul, di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di tahun ini atau beberapa tahun ke depan atau tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dul prosesor yang mungkin banyak juga kalian pakai gitu kan, dari LGA 775, yaitu Core 2 Quad Q8400. Sebenarnya udah lama gue nggak bahas prosesor jadul sekelas LGA 775 ini, karena emang ya akhir-akhir ini kita bahasnya yang agak maju-maju gitu loh. Tapi kayaknya menarik juga kalau gue bahas si Core 2 Quad Q6400 ini, karena sebelumnya gue udah pernah bahas Q6600, dan emang sebenarnya perbedaan dari antara Q6600 ke Q8400 itu perbedaannya nggak begitu kelihatan. Jadi ya kurang lebih pembahasannya bakal sama. Cuma anyway, kayaknya menarik juga kalau tetap dibahas ya. Seperti biasa kita ke spesifikasinya terlebih dahulu. Ya, Core 2 Quad Q8400 ya. Dirilis pada tahun 2009, memiliki litografi 8 nanometer dan memiliki jumlah core 4 ya, 4 core 4 thread dengan base clocknya itu 2,6 GHz dengan speed RAM sampai dengan 1333 MHz. TDP-nya 95 Watt. Ini mungkin TDP segini untuk prosesor jadul itu harusnya standar ya pada saat itu ya. Emang gede-gede juga. Langsung ke soketnya LGA 775, dan sebenarnya di Core 2 Quad 8000 itu ada 8200 dan 8300, dan ini sekarang kita 8400 yang emang banyak beredar di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya secara perbedaan performa itu nggak begitu kelihatan. Jadi harusnya gue membahas 8400 ini udah mencakup 8200 dan 8300. Nah, langsung aja kita lihat harganya ya. Berapa harganya? Kalau kita lihat di sini, kita cek-cek, emang harganya itu mulai dari 120.000. Ada yang 150.000, ada juga yang ya pokoknya 120.000 harga terendah. Cuma nanti ada harga-harga yang bervariasi. Bahkan di sini ada yang 105.000 ya. Kalau harganya sampai serendah ini mungkin bisa ngegeser posisi Q6600, karena emang menimbang sebenarnya ini tuh dari segi litografinya lebih rendah gitu kan, lebih kecil, dan juga emang secara performa sedikit lebih bagus daripada Q6600. Entah itu yang 8300, 8200 atau 8400 ya, karena emang harganya nggak beda-beda jauh. Dan kalau gue lihat ini harganya 105.000, harusnya big deal banget ya bagi kalian yang emang punya motherboard LGA 775 ditambahin prosesor ini, langsung ngacir gitu kan. Karena saat gua lihat harga si Q6600 ini ya nggak beda jauh juga harganya, cuma berapa ini? Harganya 100.000 ya, ada yang jual di bawah itu. Ya harganya 100.000. Jadi menurut gua Q8400 ini untuk saat ini mungkin bisa dibilang lebih direkomendasikan, karena emang kalau dikorek-korek harganya ini menarik ya, cuma 100.000 lebih dikit, ada 105.000, ada 110.000. Karena kalau kita ngecek ke Core 2 Quad Q9000 gitu, ini paling rendah 9.400, itu harganya langsung naik 2 kali lipat ke 250.000, 200 ribuan lah. Jadi kalau berdasarkan harga sih ya jelas Q8400 ini 8200 dan 8300 itu lebih direkomendasikan untuk dibeli daripada Q9000, entah itu 9400 bahkan sampai 9650. Nah, harganya segini. Prosesor jadul udah berapa tahun yang lalu gitu kan, harganya cuma 100.000 lebih dikit. Gimana sih performanya? Let's check it out.
Ya, merujuk dari game test ya, kurang lebih kita bisa mengambil kesimpulan kalau emang prosesor Core 2 Quad Q8400 ini masih bisa diandalkan bagi kalian yang emang masih menggunakan motherboard LGA 775. Karena kenapa? Karena kalian masih bisa mendapatkan FPS yang playable, dia juga punya 4 core, 4 thread. Ya walaupun ini sebenarnya kalau udah dihitung ke teknologi sekarang itu udah jauh banget ketinggalannya, tapi kalau emang kalian itu penggunaannya nggak berat, ini emang udah jadi prosesor yang bisa kalian andalkan. Ya, kelebihan dari Core 2 Quad Q8400 ini menurut gua ada di tentu karena ini Core 2 Quad, jumlah core-nya dari core-nya tuh 4 core dan 4 thread, dan juga harganya. Ya, harganya ini ternyata sangat menarik ya, cuma dari 100.000 sampai 150.000 bisa dapetin prosesor Core 2 Quad Q8400, 8300 atau mungkin 8200 ya. Harganya emang beda-beda dikit, tapi performanya juga sebenarnya nggak ada perbedaan jauh juga. Jadi ya nanti tinggal sesuaiin aja budgetnya. Kalau dapat yang Q8400 harganya murah ya ambil aja gitu. Karena kalau kita lihat ke Core 2 Quad Q6600 harganya juga sama. Kalau kita lihat ke Core 2 Quad yang 9000 itu harganya langsung naik 2 kali lipat. Jadi emang ini tuh emang menjadi sweet spot Core 2 Quad untuk saat ini. Core 2 Quad 8000 series. Core 2 Quad 8000 entah itu yang 8200 sampai dengan 8400. Kalau kekurangannya sebenarnya ini kekurangan lebih ke umum Core 2 Quad itu, entah dari yang terendah atau yang tertinggi. Ya namanya prosesor jadul gitu kan ya. Harus diperkirakan gitu loh beban yang dibebankan ke komputernya, karena emang ini tuh udah rilis 2009, berarti 13 tahun 13 tahun yang lalu ini tuh rilis. Jadi ya wajar lah kalau emang performanya itu udah tertinggal. Tapi kalau emang kalian bisa ngakalin gitu kan, aplikasi yang kalian gunakan itu diperkirakan, ini menurut gue menjadi prosesor yang oke banget. Dan emang kalau emang cuma buat ngetik-ngetik apa segala macam, ini nice sekali. Nah, pertanyaannya, apakah prosesor ini masih layak di tahun ini? Untuk sekelas PC jadul, gue masih bilang ini masih layak. Tapi untuk penggunaan apa dulu ya, karena emang penggunaannya kan beda-beda orang ya. Kalau emang penggunaannya editing berat atau mungkin render ya, mungkin gue akan sedikit kesulitan untuk bilang prosesor ini layak. Cuma kalau emang kegunaan kalian itu emang casual gitu kan, atau mungkin gaming kompetitif yang emang playable aja, atau mungkin AAA yang kalian itu bisa toleransi presetnya atau resolusinya, ini bisa jadi sangat layak sekali. Nah, kalau untuk penggunaan kantor bagaimana prosesor Core 2 Quad Q8400 ini? Sebenarnya kalau penggunaan untuk kantor oke kali ya, masih bisa lah dipakai ini, karena emang harganya juga murah dan ya dapat 4 core 4 thread juga ya. Tapi nanti konsumsi dayanya bakalan sedikit lebih tinggi bayarnya, cuma ya it's okay kan, karena emang prosesornya juga murah. Kalau untuk gaming ya, kayak sebelumnya gue sebutkan, kalau ini untuk gaming kompetitif dan emang mungkin game AAA yang emang kalian bisa toleransi dari presetnya dan resolusinya, ini bisa lah untuk kalian pakai. Tapi biasanya resolusinya bukan di 1080p ya, walaupun bisa di 1080p, cuma emang lebih direkomendasikan di bawah 1080p, mungkin 900p atau 720p. Tapi mungkin kalau untuk game-game yang emang berat banget ya, kayaknya kalian bakal menemukan beberapa shattering di in-game-nya. Mungkin sekelas game Metro Exodus itu mungkin agak sedikit keberatan ini Core 2 Quad, tapi ya nggak mesti juga kalian main game Metro Exodus atau game-game berat sejenisnya. Dan selanjutnya untuk produktivitas seperti edit video atau render, kayaknya bisa tapi kurang recommended. Coba kalian tafsirkan sendiri seperti apa. Tapi kalau untuk editing video, harusnya ini bisa ya, potong-potong video, emang bener-bener ngedit potong-potong video, nggak nambahin banyak efek, ini harusnya sanggup. Nah, beli prosesor Core 2 Quad Q8400 jika kalian itu udah punya motherboard LGA 775 atau kalian emang pengen rakit PC dengan budget yang sangat sedikit, atau mungkin kalian itu kemarin dapat THR gitu, duitnya dikit banget, pengen rakit PC, ini bisa banget jadi opsi rakit PC dengan budget yang sangat tipis ya, karena prosesornya itu cuma 100.000, 120.000 lah katakan. Habis itu motherboardnya paling cuma 200.000, itu 300.000 udah dapat motherboard sama prosesor, tinggal tambah RAM-nya juga nggak mahal kan, RAM DDR3, udah tinggal tambah yang lain-lainnya, bisa lah itu PC gembel. Enggak. PC mantap lah ya kan. Ya, intinya kalau kalian itu pengen rakit PC-nya budgetnya dikit banget, ini bisa jadi opsi buat kalian. Dan VGA card yang paling direkomendasikan, ya menurut gua itu kayaknya kalian tuh jangan lebih dari
GTX 750 Ti sama GT 1030 atau mungkin RX 550 ya, karena emang kalau udah lebih dari itu nanti akan ada performance cut atau mungkin bottleneck kali ya. Ya walaupun sebenarnya kita sekarang harusnya nggak memikirkan bottleneck, cuma rasa-rasanya kalau bottlenecknya itu di VGA card itu kayak sayang gitu loh. Kecuali kalau bottlenecknya di prosesor, seumpama prosesornya itu ya Intel generasi terbaru lah, generasi 11 yang F seumpama. Terus beli VGA cardnya karena duitnya sedikit, akhirnya beli GT 1030 atau mungkin VGA card yang murah gitu kan. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian itu beli PC jadul, misalnya core tuh kuat di sini kasusnya, tapi kalian itu beli VGA cardnya yang garang gitu kan, itu kayak menurut gua ya itu kayak rasa buang-buang duit gitu, sayang. Ya itu menurut gua aja. Jadi kalau bagi kalian yang kayak kemarin di video sebelumnya ada yang pakai Xeon X3470 pakai GTX 1070 ya, kalau emang kalian tidak apa-apa ya sudah gitu kan. Cuma kalau menurut gue sayang aja gitu. Tidak usah diperdebat seperti itu. Tidak berguna. Dan mungkin VGA card di bawahnya bisalah kalian ambil apapun itulah, bebas gitu kan. Tinggal sesuaikan sama power supply-nya. Ya, itu dia prosesor Intel Core 2 kuat 8400 ya. Prosesor yang oke ternyata. Sebenarnya sebelumnya itu pas gua bikin video Q6600, harga prosesor ini tuh masih lumayan tinggi, ada di atas 150.000, sedangkan Q6600 harganya 100.000 bahkan 90.000. Jadi gua lebih rekomendasikan pada saat itu Q6600. Tapi sekarang saat gua lihat harganya bisa turun sampai 120.000 atau mungkin 105.000, bahkan bisa dibilang sama harganya. Ini mungkin jadi opsi prioritas daripada si LGA 6600 ini. Mungkin di atas itu ada ini Q8200, 300 dan 400, baru di bawahnya ada si Q6600. Mungkin gitu kali ya kalau emang diurutkan gitu untuk saat ini. Ya tapi kembali lagi ya, kalau kalian itu beli prosesor jadul ya perkirakan lah penggunaannya gitu kan, jangan berat-berat gitu kan. Pakai SSD juga biar bootnya nggak lama. Ya udah itu aja. Habis juga pembahasannya. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya. Kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis. And always see you next time. Wassalam.